sini dulu, udah nanti nyiapin makanan, ntar dulu sini dulu dulu Bun. Itu loh dokter Sam loh itu. Iya Bun. Tadi kemarin katanya periksa ke dokter mata, gimana hasil periksanya Bun? Katanya lensanya itu memang udah ada bayang-bayang, tapi ya sesuai lah ya sama bayang-bayang tuh umurnya. maksudnya gini, kalau udah ada bayang-bayang itu nanti sih dia tuh kayak mau membuat katarak, tapi masih butuh waktu panjang. Tapi itu sih bukan sebenarnya, ya itu yang aku mau cerita itu bukan itu, karena dia masih nggak apa-apa kok Bu, sesuai sama umurnya. Di sebelah aku tuh ada ibu-ibu sampai curhat panjang lebar, katanya sering nonton Indonesia Sehat. Dia bawa anaknya, aku pikir dia yang mau periksa katarak, ternyata dia bilang gini, enggak, anak saya yang katarak, anaknya tuh masih remaja gitu. Emang anak bisa itu dia katarak? Kenapa anaknya Bu sempat kepukul matanya? Terus aku langsung ngundang aja deh, ngundang temennya ayah yang dokter mata. Teman dokter mata ada, kan ada dokter Sugandi. Bukan. Ada dokter Ahmad. Bukan. Dokter Heri. Dokter Heri. Yang itu suka ledekin. Apa namanya, nama belakangnya kayak Ustadz. Iya, Heri Wijayanto. Iya. Kita pindah aja dulu. Mau ke sini? Ya, oke, wah ini kebetulan sekali nih Bun. Ya Bun. Aduh, ini kalau masalah mata nih penting banget ya Bun ya. Kayaknya kalau kita mata itu bermasalah. Masalah apa juga penting kan. Ya tapi kalau mata kan jendelanya dunia katanya. Kalau kita mata kita bermasalah pasti kita nggak bisa melihat dengan nyaman dan tidak bisa menikmati yang cantik-cantik, yang indah-indah. Ya pemirsa Indonesia Sehat dimanapun Anda berada, Anda masih menyaksikan Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Nah, dan seperti biasanya ya, sebelum kita ngobrol mengenai apa yang akan kita bahas, hari ini kita bahas apa sih memang? Ya, kita bahas mengenai katarak. Tapi seperti biasa kita mau bahas juga mengenai tadi info corona. Silakan Bun. Ada update mengenai permasalahan pandemi COVID-19. Nah, sekarang sih kita mau share nih sebetulnya pemirsa. Jadi ada 2 aplikasi yang barangkali bisa di-download di handphonenya masing-masing. Yang pertama adalah Inaris. Inaris Personal. Itu apa sih bagusnya? Jadi kita bisa lihat nih sebetulnya di tempat kita ini, misalkan nih berhubungan sama bencana. Dari mulai tanah longsor, dari mulai gempa bumi, seberapa. Ada yang kalau zonanya hijau, dia jarang-jarang nih ke gempa bumi. Atau misalkan kalau zonanya kuning gitu misalkan, dia kemungkinan ada banjir seperti apa. Pokoknya semua bisa dilihat, termasuk juga tempat yang namanya kira-kira nih COVID di sini seperti apa. Satu lagi aplikasi yang memang benar-benar berhubungan sama COVID, namanya Peduli Lindungi. Jadi kalau Peduli Lindungi itu kita begitu buka, misalkan pindah nih dari Indonesia Sehat, dari rumah kita nih, kita pindah nih ke kantornya ayah nih, di rumah sakit misalkan, langsung berubah ya, dari yang tadinya misalkan di sini merah, sana misalkan kuning, dia langsung berubah jadi kuning. Wah itu manfaat sekali ya, kayaknya penting banget ya. Sama RW, sampai RW loh jadinya. Oke banget jadinya. Jadi kita bisa lebih waspada, kita lebih hati-hati ya. Jadi pemirsa nih informasi ini perlu ya di download tadi Inaris, ya itu di handphone ya, semua handphone bisa ya. Inaris Personal sama Peduli Lindungi. Jadi kalau misalnya mau pergi-pergi, mau kemana, ke Jogja gitu, pengen tahu tempatnya di sana itu seperti apa gitu ya COVID-nya, tinggal buka aja ketahuan di sana seperti apa. Pokoknya yang penting-penting di download deh pokoknya ya. Karena kan di era new normal ini nih kita memang boleh bepergian dalam kondisi yang memang sangat perlu ya. Walaupun tetap sih di rumah saja itu tetap yang terbaik ya. Dan seperti biasanya juga nanti di segmen 3 Anda boleh bertanya 5743476 021 5743478. Ini buat di luar Jabodetabek. Bisa juga pakai Instagram ya ke indonesiasehat.tvri. Iya. Dan udah kelihatan tuh ya. Itu dia Dokter Heri. Dokter Heri silahkan masuk. Ya, silakan Dok. Silakan Dokter Heri. Terima kasih Dokter Heri ini sudah hadir atas undangan Dok Bun nih ya. Dok Bun ini ada masalah dengan mata, katanya kemarin periksa ke dokter mata. Enggak sih, enggak masalah. Enggak masalah. Cuman dibilangin aja katanya udah mulai, kalau di lensanya itu katanya udah ada bayang-bayang, tapi sesuai sama umur katanya. Jadi ya udah deh. Tapi kalau tadi menarik nih ceritanya Dok Bun, tadi ada yang ibu-ibu yang curhat tadi ya. Tapi ada ibu-ibu yang bawa anak remaja, anaknya remajanya juga katarak loh Dok. Saya pikir ibunya yang berobat, taunya anaknya. Katanya karena kepukul matanya. Oh iya. Jadi katarak itu kan intinya itu katarak itu kekeruhan pada lensa. Kekeruhan pada lensa. Lensa itu lensa mata kita itu 65% itu air, 35% protein. Ya proteinnya banyak di situ. Itu kalau kena pukulan trauma itu gampang rusak itu proteinnya. Jadi
Itu yang menyebabkan kekeruhan. Oh, yang bikin keruh itu proteinnya. Iya, jadi proteinnya pada rusak ya, ada Itu proses seberapa denaturasi cepat protein. prosesnya dari trauma atau tadi trauma itu apakah benda keras, benda yang Bisa tajam atau bisa trauma benda keras ya kan, tajam juga trauma tembus bisa. Kalau benda Itu merusak tajam sih banyak. udah rusak matanya kali ya. Tapi jadi kepukul yang barangkali matanya cuma merah pun di dalamnya itu bisa ada permasalahan lebih Bisa, jauh. heeh. Kita mesti periksa lebih jauh. Karena nggak langsung kejadian, suka kelewat dong barangkali ya. Iya, Dok, ya? jadi bisa efeknya bisa sampai 30 tahun setelahnya pun bisa. Oke, Oh, jadi begitu. Jadi Jadi tidak- ada pasien yang apa namanya, ini bapak kok satu mata masih bagus, satu matanya kok sudah keruh kayak Iya. gini Iya. gitu kan. Oh dulu saya itu hobi berantem, bisa Nah. aja kayak gitu. Hobi berantem. Coba ya pemirsa yang hobi berantem diingat-ingat ya, walaupun sekarang umurnya barangkali 50-60, jangan-jangan waktu umur 20-an dulu sering hobi berantem bisa bermasalah juga sampai umur berapapun. Nah, tapi silakan saja yang mau bertanya, kalau kira-kira udah banyak permasalahan berhubungan sama katarak ya, silakan dicatat lagi ya, 5743476, 5743478 pakai 021 depannya ya untuk di luar Jabodetabek. Ya, Instagram juga bisa ke indonesiasehat.tvri. Ya, kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa semua, tapi tetaplah di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. Pemirsa kembali lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik. Dan kita masih membahas mengenai katarak, belum mulai malah pembahasannya ya. Ada Dr. Heri Wijayanto, spesialis mata di ujung sana. Betul ya Wijayanto ya? Iya, Kayak kayak Saya dikit kayak Ustaz. Ya, tapi Dr. Heri, kita mulai nih Dr. Heri, kita bicara mengenai katarak tuh apa sih yang harus dipikirkan sebetulnya ya? katarak itu apa namanya udah menjadi masalah di Indonesia juga ya, kasusnya kan banyak itu. Terutama pada orang usia lanjut di atas 55 tahun. Tapi karena kita di negara Kalau 50 tahun tuh lanjut ya? Siapa dong ya lanjutnya? bukan maksudnya Kita belum 55 kan, Bu? Tapi kan serem, kan udah lanjut Maksud saya, aja dia. resikonya lebih Meningkat. tinggi ya. Jadi kan meningkat, jadi apalagi kita di negara tropis ya. Di tropis itu kan banyak paparan UV. Nah, itu Ah. tuh. Apa sih permasalahannya kenapa kita jadi banyak? Tapi katanya Dr. Heri bawa slide. Ya. Nah, silakan Dok, Silakan Dok, dijelaskan supaya pemirsa Ya, juga siap. lebih jelas lagi mengenai gambaran katarak ini. Iya. Ini katarak ya. Ya. Katarak itu ya kekeruhan pada lensa. Lensa itu di mana? Lensa itu sebenarnya ya di sini nih. Ini lensa nih. Yang Ini bola mata kita potongan dilihat dari atas. Mhm. Ya, ini kornea itu yang bagian bening mata. Terus kemudian ini yang iris. Iris itu yang Warna matanya warna-warni, itu ada ya. coklat, ada biru gitu kan. Oh, ya. Lah di belakang di tengah iris itu ada ini ruang pupil ini. Jadi kalau disinar mengecil Melebar, gitu. mengecil. Kalau gelap melebar gitu kan. Lah di belakangnya ada lensa. Nah, kalau kita lihat begini aja nih Dok ya, lihat-lihatan mata gitu ya. Si lensa kelihatan nggak Dok? Lensa itu Ya. mana nih? Iya, diketuk aja. Ya. Iya. Nah, kalau nggak ada putih-putih gini biasanya sih nggak begitu kelihatan. Kan bening dia transparan, Oh, baik. ya kan? Ini, jadi kayak permen ini lensa itu. Permen coklat itu apa ya? M dan M apa itu? Oh, ada Jadi dalamnya. ada kapsulnya, ya toh. Terus kemudian ada coklat, ada korteknya di sini nih. Kemudian nukleus kayak kacangnya di dalam tuh, sama persis ya. Jadi sebetulnya kalau dia nggak ada permasalahan, kita nggak bisa lihat. Kalau nggak ada bisa sih, bisa pakai street lamp. Oh, maksudnya kalau kita nih lihat-lihatan Ya. berdua nih misalkan, nggak kelihatan langsung si ininya Iya, kan, si enggak. lensanya. Pakai senter bisa. Oh, pakai aja. senter. Jadi nih pemirsa jangan kemudian pengen tahu, nggak bisa juga sih gitu, nggak segampang itu gitu. Tapi kalau ada permasalahan kelihatan. Ya, itu nanti saya itu. Jadi kalau ada kita program namanya itu RAB, Rapid Avoidable Blindness, Rapid Assessment Avoidable Blindness. Jadi setiap orang itu mampu menilai tajam penglihatan orang Dirinya lain, sendiri. tajam Oh, penglihatan iya. yang fungsinya ya. Jadi pakai jari aja.
ditutup mata salah satu, di jarak 6 meter, coba dia masih bisa lihat apa enggak. Kalau udah nggak bisa lihat, pakai jari nih. Ini berapa? Jangan nanya sama si Ayah mah tergantung cantik apa enggak. Kalau Itu berarti cantik mungkin 10 udah ada meter masalah. kelihatan. Ada masalah itu. Itu bukan Ya. mata katarak ya, tapi mata yang lain ya. Oh, Ini baik. kalau katarak sendiri ini ada kortikal ya tadi ya. Ini kan ada kortek, Oh, iya. nukleus sama kapsul ya. Ada kortikal. Ini kayak kalau dilihat itu kayak apa? Ada Berpencar baji gitu gitu ya? ya, kayak roda-roda bedati itu ya. Oh, baik. Terus kemudian ada nuklear itu nih tengahnya ini korteknya juga ada ini. Tapi ini tengahnya itu agak apa? Coklat hitam gitu kan. Oh, baik. Kemudian ini subkapsul posterior. Jadi ini bening ini depannya nih. Oke. Kortek. Belakangnya yang kering. Jadi Kortek belakangnya sama yang bermasalah. sama apa nukleusnya bagus tapi belakangnya masalah. Ya. Biasa pada orang-orang yang itu konsumsi steroid jangka panjang ya. Oh, baik, hati-hati. Kemudian ini traumatikal. Kalau traumatikal itu ada pigmen iris, ada pewarnaan. Jadi yang ini nempel di sini karena trauma bisa aja nih. Posius ring. Pantesan ya, jadinya waktu tadi disebutkan si ibu itu cerita anaknya katarak itu, saya bilang, loh memang kata dokternya juga kataraknya pasti beda bentuknya. Jadi dokter itu pasti tahu ya dok ya, katarak ini katarak yang mana. Ya. Kalau katarak yang karena usia tua yang mana dok? Nah, ini biasanya tadi yang kortikal atau nuklear ya kan. Oh silakan pilih. Ya. Nah ini mau tanya, ini kan sekarang ini lagi trennya kan kita berjemur di bawah sinar matahari. Tadi kan Dokter Heri juga bilang katanya katarak disebabkan karena pajanan sinar matahari. Iya. Ini seberapa lama atau seberapa kuat pajanan itu yang bisa membuat masalah pada mata atau menjadi katarak? Oh ya. Kalau apa namanya UV itu seberapa lama kok masing-masing orang mungkin beda ya. Iya, Tapi itu jelas bisa merusak protein lensa ya. Kalau seberapa lamanya kita kan belum jelas. Kalau seberapa kuat ya tergantung apa intensitas UV-nya. Sama tergantung jam berapanya dia berjemurnya, berapa Jadi artinya kalau lamanya. orang yang memang pemirsa mungkin ada yang memang pekerjaannya di luar ruangan terus. Artinya dia memang lebih tinggi resikonya dibanding Nanti orang di barangkali dalam kita Itu harus bicara pakai mengenai- kacamata yang pakai ada UV itu dia. coatingnya. Nah, bagaimana pencegahan tuh pencegahan. Pencegahan. Ini keluhan dulu deh. Apa Nah, sih nih. gejalanya gitu? Ini pandangan kabur, kayak melihat kabut ya. Terus kemudian bisa aja penglihatan ganda. Dokter saya ini double nih lihatnya, bisa aja kayak gitu tapi pada satu mata ya, pada satu mata. Terus kemudian silau kalau ada cahaya. Cahaya kan biasanya kan malam hari kan? Iya. Dok, itu Ini kan ada gambar ya dok. kira-kira Berarti kayak gini nih, yang Kok. di bawah itu yang katarak. Ini kalau kita kayak gini nih, normal, ini ada mata katarak. Jauh ya dok, kelihatan kok. Maksudnya benar-benar kabur, nggak Iya. jelas jadinya. Mbak Lula gimana? Masih kelihatan ini apa? Dokter Hari gitu kan. Salah. Dokter Heri gambarnya jangan yang itu. Coba gambar yang warna merah itu ya, yang ada angkanya itu meskipun jahat jauh sih si pasti Ayah. kelihatan itu. Dokter Heri, kalau misalkan kayak gini dokter Heri, kalau warna berubah nggak? Warna bisa warna bisa berubah dia. Ya. Karena dibias jadi karena Iya, itu ya. iya. Jadi pantesan. Saya pernah dapat ibu-ibu yang gini, dia nyulam, dia pengennya warnanya bunganya ungu, batangnya coklat. Iya. Tapi terbalik-balik karena dia nggak bisa lihat jelas. Ternyata Bisa. karena katarak ternyata. Bisa katarak tapi bisa juga karena Buta warna. gangguan refraksi. Oh, bisa Karena juga, bisa juga, refraksi. bisa juga. Tapi ya. kalau keluhannya tadi mata kabur itu akan memang progresif. Artinya mungkin nggak dia sekarang hari ini mungkin enakan tapi besok terlihat lebih kabur, kemudian Iya, kembali lagi enakan progresif. bisa. Biasanya kalau katarak sih Oh, perlahan-lahan terus, ya. perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan. Oke, jadi semakin meningkat semakin tidak jelas ya. Jadi nggak mungkin kalau dia bisa normal lagi atau bisa balik lagi sebelum tindakan operasi dan segala macam itu bukan katarak. Kalau bisa normal lagi iya sih. Sempat dia kabur, kemudian dia Kembali lagi. normal gitu. Bisa aja itu bukan katarak gitu. Bukan katarak ya. Jadi Kalau Kalau katarak kan katarak itu progresif, progresif ya. biasanya. Ya. Apalagi dok? Ya. Ini faktor risiko tadi udah ya. Cacat bawaan, jadi kongengital ya. Bisa infeksi tokso gitu kan. nah, ini nih menarik nih. Usia lanjut tadi sudah dibahas. Diabetes mellitus, obat steroid jangka panjang, riwayat trauma ya. Ya, Dokter Heri, sebentar, tahan dulu Dokter Ya. Heri. Tadi saya mau tanya mengenai ini kan berkaitan banyak nih, mungkin pemirsa juga sedang hamil atau berencana hamil, kemudian Iya. takut dengan tadi cacat bawaan, tadi kongenital itu kongenitalnya dari mana? Apakah memang faktor kromosomnya atau faktor infeksi? Itu biasanya karena faktor apa? Bisa kongenital itu bisa kromosomnya kan, pembentukan memang itu memang genetik ya. Ya. Tapi bisa juga karena faktor infeksi. Infeksinya, Ah. infeksi
yang TORS itu. Talk show Oke. itu. Nah ini pertanyaannya kalau misalnya hamil kemudian diperiksa, ini ada beberapa pasien yang kemudian saya nggak perlu periksa, atau ada pasien yang kemudian sangat sangat ingin diperiksa. Nah kalau misalnya ternyata, Bukannya harus semua ya? ya itu screening ideal, tapi ada beberapa pasien yang mungkin merasa tidak perlu untuk diperiksa. Padahal begitu. penting sekali. Penting sekali. Nah ini Iya. dampaknya separah atau sehebat apa dari infeksi Nanti ini? dok ya jawabnya Oh, ya. gitu. Termasuk juga ini yang bikin penasaran semua orang adalah loh kok katarak boleh pakai kacamata aja penata laksanaan tuh terapinya non Ya. bedah kacamata bisa pakai Iya. kacamata aja. Nanti pemirsa kita tanyakan lebih jauh ya. Kita akan jawab sesaat lagi, jangan kemana-mana ya. Kita akan jeda dulu di mana? Ya, segmen berikutnya kita ada segmen tanya jawab nih ya. Untuk pemirsa silakan nelpon kita di 5743476 untuk yang di Jakarta dan yang di luar Jakarta 021 5743478. Bisa juga di Instagram. Instagramnya indonesiasehat.tvri ya. Tetap sama kita di sini di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. Ya pemirsa masih di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik. Nah ini bagi pemirsa yang ingin bertanya kepada Dr. Heri ini mengenai katarak, silakan telepon ke 5743476 untuk yang di Jakarta dan 021 5743478 bisa. Plus IG kita di indonesiasehat.tvri. Nah, Ya. sambil menunggu penelpon yang tanya ke Ya. sini ya Dokter Heri, kita jawab dulu pertanyaannya Dok ya tadi kan soal talkshow. Belum apa-apa. Baru juga kita Ya baru udah, apa. nanti kita kumpulkan dulu aja deh Ya, kalau gitu. halo Indonesia Sehat, selamat siang. Halo, selamat siang Indonesia Sehat, dengan siapa di mana? Siang, Ya, halo. selamat siang dok. Ya, Iya, selamat siang, Pak. silakan. Iya dok. Halo, Ya, Ya, halo. silakan Bapak. Silakan Pak. saya ini, halo, mata saya itu, Ya, halo Pak. halo dok, ya dok, Ya, silakan pertanyaannya Pak. ya dok. Saya itu mata saya yang satu sebelah kiri itu awalnya itu hanya Langsung Pak. bulan gitu loh, ndak jelas gitu. Sekarang sudah setengah tahun ini ndak melihat sama sekali dok. Peteng yang oke. satu ndak apa-apa gitu dok. Ya. Bapak usianya berapa? Iya. Usia 64. Baik. 64. Kita tanyakan ya Pak ya. Oke. Ya Ya. dok. Terima kasih Bapak buat pertanyaannya. Ya, ini Dr. pertanyaan Heri, di ke mata Bapak kiri aja. dulu, kemudian sekarang di kedua belah mata. Enggak, yang satu malah nggak apa-apa. Itu kan dua-duanya gelap tadi, Bun. Satu yang betul-betul gelap, Gelap. katanya, yang satu malah nggak apa-apa katanya. Bap- Iya. Dok, lu terima dulu ya dok ya, kita Oh, kumpulin iya. ya banyak dok. Dokter sabar ya dok. Sabar dok, ini biasa. Ya, halo Indonesia Sehat, selamat siang. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Halo. Putus. Putus. Putus Oke. ya Ya. udah. Ya. Kita jawab Jadi- dulu bapaknya. Penglihatannya itu bapak siapa tadi ya? Tadi namanya kayak Nggak gitu. terlalu jelas nih bapaknya. Bapak mungkin bisa dites di rumah apa buremnya itu separah apa gitu, apakah ngetesnya gimana? Ngetesnya itu salah pakai satu mata ya. Ini satu Tutup. yang kanan tutup untuk ngetes mata kiri, yang kiri tutup untuk mata kanan gitu kan. Dites bisa nggak lihat ini kayak gini, hitung jari jari di jarak dari 6 meter sampai 1 meter. Jadi Artinya tangan ada saja. Orang lain di Jari depan tangan ya. aja. Ada orang lain depan. Ada dengan orang jari. lain di depannya buat Berarti ngetes. 6 meter nggak kelihatan, pindah 5 Pindah, meter, pindah ah. terus sampai Biasanya 3 1 meter dulu, 1 Iya. meter sampai 6 Oh, meter mundur, gitu kan, oke. mundur. Oke. Kok kalau 1 meter kok nggak lihat, coba pakai lambaian tangan 1 meter ya. Bisa apa enggak? Kok nggak lihat? Hah? Pakai cahaya ya. Center lah ya, pakai center ya. Kalau misalnya kok dengan cahaya pun nggak lihat, itu udah kemungkinan udah butanya permanen, ya kan, kemungkinan perlu dites lagi ke dokter mata ya. Tapi kok kalau misalnya kok cahaya kok masih bisa lihat, bapak mungkin menderita katarak. Katarak bisa ya dok ya? Katarak bisa mengakibatkan kebutaan. Oke, gini kata. Kalau misalkan kiri kanan bisa barengan atau mesti Nah, itu harus tadi yang bareng atau bertanya, enggak ya. gitu ya? Kalau biasanya kalau katarak karena usia, itu kan prosesnya kan bareng ya. Iya. Itu biasanya kanan kiri
Bersama. Agak mirip, agak sama lah pokoknya agak tahapnya sama. ya. Tapi Iya. bukan berarti kemudian pasti levelnya sama kan, enggak ya dok ya? Nggak mesti ya. Nggak mesti. nggak mesti. Kadang-kadang, oh yang satu udah matang, yang satu belum Ya. matang, gitu kan ya dok? Emang gitu. telur ya Bun ya? Jadi kriteria kebutaan itu bukan sama sekali nggak lihat loh, ya. Oh, Ya, jadi kebutaan dianggap buta itu kalau sudah nggak melihat dari jarak 3 meter. Jadi tadi kayak hitung jari itu, 2 meter kok nggak lihat itu udah buta. Sudah buta. Terganggu aktivitasnya dia. Iya, ini Padahal belum bilang terapinya gimana. Nah, Iya, tapi kalau nanti dioperasi apa butanya bisa kemudian itu penglihatannya bisa kembali gitu ya. Nanti dok. Nanti dok ya kita jawab. Iya, ini ini ya. kan ada yang Halo, menanya, ya, silakan, selamat Bun. siang. Indonesia Sehat dengan siapa di mana? Nah, suara saya masih Halo. kedengaran. selamat siang. Siang Bapak, silakan Pak. Halo, Langsung, Pak. Silakan Pak. Halo. Halo, ini dengan Pak Marcel. Iya. Baik Bapak. Halo. Suara televisinya boleh dikecilkan Ini ya dengan Pak ya. Marcel. Ini saya dari Iya, ini kita feedback dari Pak. NTT nih Bu. Dari NTT, baik Iya, Pak, silakan Pak. Dari Flores. Iya. Gini Bu, saya mau tanya. Kebetulan saya lagi nonton televisi tentang berita katarak ini Bu. Iya. Saya kemarin sebelum COVID itu saya operasinya di ND. Oh, baik. Terus perjalanannya waktu Bu. Selama ini sebenarnya harus saya kontrol lagi, tapi akhir-akhir ini saya rasa mata saya ini yang dioperasi ini rabun sedikit Bu. Oh, agak kabur jadinya. Iya. Baik. Iya Dok, iya Dok. Ini operasinya operasi katarak ya Pak ya? Iya Bu. Operasi katarak. Operasinya katarak kapan, Bu? kemarin, vonis dokter Bu. Ini saya lagi nonton berita ini Bu. Iya. Operasi- Kapan Pak? Tanggal berapa kira-kira sebelum pandemi? Tanggal sebelum COVID kemarin, Baik. akhir awal Maret. Oh, Bu. jadi Ya, masih awal baru Maret ya, belum sampai Kita tanyakan awal ya. bulan. Kita tanyakan Bapak ya seperti Ya. apa jauhnya. Ini Bun, sebentar. Ini ada pertanyaan juga dari Yunus di Instagram yang hampir sama dengan pertanyaan dari Bapak Oke. dari NTT tadi. Ini setelah operasi katarak mata saya menjadi masih kabur, masih buram, apakah bisa berulang kataraknya? Nanti kita tanyakan. Ya. Kita simpan ya dua-duanya Ya. ya. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa Halo. di mana? Halo, Ya, Halo. halo Mbak. iya, Dengan siapa di mana? iya, selamat siang dokter. Selamat Ya. siang, Iya, Bu. saya Ibu Rini, Iya. Bu Rin di Solo. Ya, Bu silakan Rin Ibu. di Solo. Iya. Saya ini kan usia 66 tahun nih. Dan yang sebelah kanan ini kan saya katarak. Iya. Kata dokter kemarin sudah diperiksa, ini masih tipis. Ya. Ini, tapi apa itu? Kalau ini dulu kan saya mau operasi begitu ada pandemi ini saya nggak jadi. Ya. Ini kalau saya kena sinar sinar lampu sore Ya. itu silau nggak ini nih? Dan Ya. kalau melihat begitu jauh juga kadang mengganggu sekali. Ya. Pertanyaannya Ibu? Kalau masa pandemi ini saya operasi bagaimana nih? Baik, terima kasih banyak. Ini pertanyaannya bagus sekali karena memang Bagaimana ini ada efeknya enggak Iya, ya? nanti Terima kita kasih, jawab dokter. ya Selamat Ibu. siang. Iya, terima kasih Ya, banyak. mungkin pertanyaan Ibu kalau misalnya ditunda boleh berapa lama ditunda operasi katarak? Nanti kita tanyain pelan-pelan. Bapak yang dulu. Ini telepon kita tahan dulu ya teleponnya ya. Kita jawab dulu Udah ada 3 di utang nih pertanyaannya. pertanyaannya. Ya, silakan. Ya, kalau yang tadi Bapak di ND ya, Ya, ya. ND itu biasanya kalau katarak bisa berulang lagi apa enggak? Ya. Jadi ya bisa. Oke. Soalnya boleh pakai Boleh, silakan, boleh, silakan, silakan. Ferry, ya. Kan nanti ada tindakan operasi atau bedah gitu ya. Oh, enggak ini ternyata. Tidak ada gambarnya. Oh ya, diceritain Taruh aja aja di Ini dong. aja. Nah, Iya. katarak itu kan membersihkan yang sini nih, Iya. Ya. yang Lensanya. apa tuh? Lensanya dibersihkan semua dan disisakan ini bag namanya nih. Ini untuk naruh Iya. implantasi lensa. Oh, jadi lensa yang buatan dimasukin sana. Lensa yang buatan dimasukin ke sini. Iya. Nah, itu berarti masih menyisakan kapsul yang Yang di belakangnya. yang di belakang. Ya. Ini bisa aja kalau karena faktor radang atau faktor apa ini bisa jadi keruh lagi. Nah, tapi kan kalau di depannya lensanya masih lensa buatannya masih bagus kan? Masih bagus. Nah. Itu bisa diterapi dengan laser. Oh, oke. Jadi laser sebetulnya- nanti yang katarak yang karena kapsul ini bisa
Perbaiki. Tapi kan ini kebetulan ada dirobek iya. kapsulnya. Ada 2 orang yang bertanya. Berarti kan kejadian ini sering nih jadinya nih. Tiba-tiba sudah operasi, terus ada rabun lagi nih, ada kabur lagi penglihatannya. Enggak Atau sih, barangkali kalau ada memang mesti ada proses itu enggak ini sih, enggak, angka kejadiannya Kecil. kecil kok. Jadi memang seharusnya sih jarang-jarang kejadian. Kita Iya. tapi yang paling penting adalah periksa lebih jauh. Iya, Karena iya, harusnya karena nggak ada apa? kabur lagi harusnya Iya, ya. iya. Oke. Ya mungkin itu berkaitan juga dengan pencegahan tadi ya. Artinya kan orang supaya tidak yang belum kena katarak dan sudah operasi katarak dan bisa katarak lagi, artinya ada pencegahan yang bisa dilakukan gitu. Yang sebelum Supaya operasi. tidak terjadi katarak lagi. Oh iya. Ya sebenarnya sih kalau udah kayak gitu karena faktor apa ya? Kalau umur sih Epitelisasi beda ya. atau radang ya pas ini pasca operasi. Bisa aja Bapak berobatnya itu nggak rutin atau jadi kadang obatnya kontrolnya biasanya. Kan Obatnya. habis operasi mesti Iya. kontrol rutin. jadi paling nggak 1 bulan gitu ya. Nah, Jadi baik. radangnya terkontrol. Ya, Biasa Nah, kayak tadi gitu. pertanyaan Ibu bagus banget nih. Karena banyak juga orang yang barangkali sudah rencana akan operasi katarak, tapi kepotong sama pandemi. Iya. Kalaupun dia operasi saat pandemi boleh atau tidak? Kalau misalkan ditunda saja, Iya. tundanya berapa lama? Nanti dijawab ya pemirsa ya. Buat Anda yang mau bertanya boleh juga 5743476 02157434478 plus IG kita di indonesiasehat.tvri dan kita akan kembali lagi ya. Ya, tetap di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik. Ya pemirsa, masih di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik, Dan ya. masih bersama dengan Dr. Heri, kita masih punya hutang Dr. Heri pertanyaan nih ya. stres dengan pertanyaan bertubi-tubi, Dr. Heri, jangan stres Silakan, ya. tadi ada pertanyaan Ibu yang dari Solo tadi itu mengenai kapan operasi dan kemudian kalau menunda seperti apa? Boleh Jadi nggak operasi jadinya? jadi kalau katarak itu memang bukan apa tuh namanya Emergency. life threatening ya. Eh. Ya, Oh, bukan jadi nggak mengancam emergency nyawa nih, ya. gitu, nggak Tapi darurat. dia mengurangi produktivitas. Jadi kalau memang merasa udah apa ya kok Terganggu nggak bisa banget kerja atau ya. ganggu gitu ya memang sebaiknya Silakan. dioperasi. Tapi gimana cara menghindari COVID gitu kan ya? Mungkin Ibu bisa memilih rumah sakit yang terpisah, itunya apa namanya poli matanya atau Khusus bikin untuk appointment mata. dulu ke rumah sakit lewat telepon gitu kan. Nanti begitu nyampe langsung jadi nggak lama-lama di rumah sakit. Jadi gitu. nggak panjang lebar dulu ya. Kita terima telepon dulu ya dok Iya. ya. Halo, selamat siang. Indonesia Sehat dengan siapa di mana? Ya. Mumpung konsultasi gratis dengan dokter spesialis. Ya, Oh, ya silakan gitu ya. Pak. Ya silakan Pak. Bambang dari Solo. Oh Pak Bambang langganan Pak Bambang ya Silakan silakan Pak Pak. Bambang. Ada 3 hal penting terkait dengan mata. Pertama, saat ini dengan teknologi kaitannya dengan komputer, kemudian kita juga sering nonton televisi, kemudian nonton bermain game di handphone. Ini anak-anak seringkali mengeluhkan akhirnya terjadi sakit mata yang muaranya sampai ke otak dan lain sebagainya. Ya. Ini perlu pencerahan dari dokter spesialis mata. Penggunaan handphone dan lain sebagainya ini Gadget, mestinya ya? ada aturannya. Ini sebaiknya bagaimana? Itu yang pertama. Ini berarti terkait dengan gadget. Ya. Ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan penyakit mata, yaitu kalau penyakitnya perempuan itu biasanya mata duitan, yang laki-laki itu mata keranjang. Enak aja. Wah, Pak Bambang betul, mewakili ya. Iya. Pak Enggak, Bambang. itu memang serius itu. Pak Bambang langsung ketiga aja. Langsung Ayo ketiga. ketiga aja. Loh, mati malah Pak Bambang lagi putus. ketawa saking nih seru. Oke, lo telepon masuk lagi. Ini Pak Bambang lagi, jangan-jangan. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, Ya, Ya. dengan siapa di mana Pak? Langsung Pak. Muardomo, Jakarta. Silahkan. Ya, Pak. silakan Pak Martomo. Halo, Ya, silakan Pak. gini Pak, saya tuh udah operasi katarak, Hmm. dua-duanya. Oh, nah terus? Lalu sekarang penglihatannya itu kalau sore itu rabun gelap apa ya? Rabun senja. Ya gelap. Mm. Udah ke dokter Smack.
Lalu kita ketergantungan sama dokter SMEK gitu, Bu. Oke, Jadi baik. tergantungan kenapa? Artinya harus kontrol Harus terus. kontrol terus maksudnya, Pak. Iya, apakah tidak ada jalan keluarnya supaya tidak terlalu sering ke dokter SMEK itu? Budamnya gimana Bapak? Jadi kalau sore penglihatannya itu gelap. Kalau siang jelas gitu. Kalau Oh jelas, jarak jauh dekat, jarak jauh lihat. Kadang-kadang kita lihat sebelah itu apa namanya nggak kelihatan. Jadi lalu kata dokter, Bapak ini pandangannya apa namanya lapang pandangnya sudah terganggu, terganggu sarafnya gitu. Oke. Iya, Baik, Pak. apakah tidak ada jalan keluar untuk memperbaiki Baik. sarafnya itu? Baik, ya. Terima kasih Pak. Ini buat pertanyaan menarik pertanyaannya. sekali nih. Tapi mengenai gadget nih memang luar biasa Tapi nih sekarang dulu kan. kalau gadget Ya, nggak berhubungan sama katarak. berhubungan nggak? Kalau gadget itu kan biasanya itu yang perlu kita ini tuh cahaya birunya ya, blue light. Blue light. Blue light ya. Blue light itu sebenarnya itu bukan hanya dari gadget aja, dari matahari, dari lampu neon ini banyak juga, dapat lebih banyak juga. blue light-nya. Itu belum ada penelitian yang memang itu menyebabkan katarak belum. Ya, kecuali UV ya. Saya malah Tapi mau- kalau gadget blue light itu mengakibatkan tadi irama sirkadian terganggu, kita pola tidurnya akan ini Iya. ya toh gangguan tidur, Jadi terus nggak kemudian nggak langsung ke arah katarak. Kita belum ada ke penelitiannya. eye strain biasanya. Jadi otot-otot matanya lelah. Artinya gangguan ke matanya akan ada. Ada Gangguan ke mata ada, dry tapi eye sama eye strain itu yang matanya Eye- lelah. eye Tadi strain pertanyaan ya. menarik dari Pak Bambang tadi Caranya berapa gimana? lama dia? Ya, ntar. Caranya kalau pakai gadget gimana gitu kan Iya, ya. iya, ya. iya. Itu ada apa namanya? 20 20 20. Jadi kita pakai gadget itu setiap 20 menit dikasih jeda. Oke. Dikasih jeda kira-kira 20 second. Jadi kita lihat yang jauh, jarak lebih dari 6 meter lah ya. 20 menit, 20 20 second, second. 20-nya lagi? 20 feet, 6 meter. Nah, 20 detik jadi lihat jauh dikasih jarak 20 detik lah ya, kira-kira setengah menit gitu. Kita lihat jauh aja di jeda. Baru kita Ya. Jadi sama-sama nih ya, jadi resepnya dari Dokter Heri itu adalah kita 20 menit kita kerja, kita mesti ngambil 20 detik untuk melihat yang jauhnya sekitar 6 meter atau 20 feet. Iya. Kita ulang sedikit aja ya supaya semua orang yang barangkali mau operasi katarak, pertama boleh saja selama masa pandemi tapi cari tempat yang barangkali terpisah antara pasien COVID dengan pasien yang berhubungan dengan mata. dan kalau bisa pakai Oh, telepon appointment dulu dulu, semua ya, dirapikan, appointment, jadi nggak tunggu ya. lama-lama. Ya. Kalau misalkan nggak mau operasi sekarang, boleh tunda nggak, Dok? itu boleh ditunda selama tidak ada komplikasi yang lain. Oke, Ya. jadi Jadi ini bukan sesuatu yang emergency ya. tidak Oke. emergency, jadi bisa jelas ya semuanya. Nah ini terakhir nih Bu nih sebelum Dokter Samuel kita hadirkan ke sini Tadi nih pencegahan yang- nih paling penting yang nih kelihatannya. Terakhir tadi Terakhir belum ditanyakan. yang tadi yang, Iya, yang Bapak. glaukoma itu yang dari Jakarta. Bukan, Oh, bukan. dia Lapang pandang. Yang dia kan kontrol terkandung terus. apa ya harus Iya, rutin kan jadi pertanyaannya jelas sih sebenarnya, dia harus kontrol terus, nggak ada cara lain nggak yang bisa menyelesaikan. Tapi kan ada lapang pandang yang menyempit. Jadi kalau sakit glaukoma itu memang harus selalu dikontrol tekanan bola matanya. Soalnya tekanan bola mata itu kalau dibiarkan nanti Ya. saraf matanya malah semakin layu. Nah, malah jadi ceritanya buta. gini nih pemirsa, kadang-kadang satu orang itu walaupun sudah operasi katarak, ada cerita lain mengenai matanya. Bukan cuma masalah katarak Ya. saja, tapi ada masalah-masalah lain. Karena itu kalau ke dokter mata atau ke dokter apapun juga, mesti bawel kayak saya. Tanyanya mesti banyak, jadi kita mengerti, oh saya ini sebetulnya sakitnya atau permasalahannya apa saja. Karena kayak gini dok ya, dia sudah operasi, kok nggak jelas. Kan kesel dong pastinya sudah operasi dua-duanya loh, padahal ternyata bukan cuma katarak saja Ya, permasalahannya. Lapang pandang itu berhubungan sama katarak nggak dok? Sebetulnya. Lapang pandang sih enggak sih. Nah, Itu ke iya. glaukoma Ke biasanya. glaukoma. Ya. Jadi pada dasarnya Bapak tadi lapang pandangnya yang menyempit itu nggak ada urusan sama kataraknya. Kataraknya sudah dibersihkan pun ceritanya lain Ya. begitu Ya. kan. Dan lagi Cuma- masalah katarak kan tidak hanya faktor di matanya aja, mungkin faktor ada masalah gula darah yang tinggi, tekanan darah yang tinggi yang menyebabkan tadi Tapi gangguan pada saya tuh udah penglihatan. ngeliat dokter Sam dari jauh ya. Kalau dokter Sam bicara masuk dulu gimana? Ayo dong, ayo Oke, diajak silakan, masuk Dokter dulu. Sam. Silakan dokter Sam. Terima kasih Dokter Sam, silakan. Dokter Sam walaupun saya ada bayangan-bayangan katarak kelihatan loh dokter Sam pakai baju. Halo selamat siang Indonesia sehat. Silakan dok duduk. Dengan siapa di mana? Halo, Ya, halo.
dengan Ibu ya. Ya silakan Ibu. Ini mau tanya dok, ini kan udah dioperasi dua-duanya. Mata itu sakit gitu. Apa ya obatnya itu dok? Sakit gimana Ibu matanya? Jadi kadang-kadang ada yang kelilipan gitu. Kayak kelilipan. Dok, ada yang pertanyaan lain? Kiri kanan baru dioperasi, yang kanan itu udah pernah dioperasi tapi dijahit gitu. Oh, iya, baik iya, ya. Jadi suka Ibu ada yang usia berapa, Ibu? kelilipan. Usia udah 65. Oh, 65. Oke, 65. Iya, baik. Kita jawab ya Ibu ya. Terima kasih banyak buat pertanyaannya. Dokter Heri jawab. Ya, itu biasanya gangguannya ke mata kering. Mata kering itu Dry bukan matanya kering ya. eyes. Dry eye, ya. Bisa aja namanya dry eye tapi dia banyak banyak keluar air mata. Iya, istilahnya tuh ada olinya di permukaan mata. Itu Ibu bisa memang faktor resikonya kalau perempuan ya, wanita umurnya udah di atas 50 tahun itu bisa. Kenapa ngelihatnya ke sana sih Dokter Heri? Nah, itu memang perlu artificial tear ya. Artificial tear yang tanpa pengawet sih sebaiknya. Ya. Oh jadi memang ada yang namanya air mata buatan Ibu yang barangkali memang kalau dibutuhkan karena matanya kering dikasih air, walaupun Ibu nggak ngerasa kering tapi tetap aja ya itu salah satu bisa juga modifikasi lingkungan, jadi pakai AC itu tidak terlalu dingin ya. Jangan terlalu terus-terusan kena blowernya gitu kan, kipas angin jangan kena langsung gitu. Perempuan di atas 50 tahun siap-siap dengan mata yang kering. Faktor resikonya lebih besar daripada apakah berkaitan juga karena laki-laki. faktor hormonal estrogen yang sudah mulai turun jadi kering Bisa juga? aja sih. Oke. Menarik itu Bun. Jadi itu tapi kering Ibu memang di mana-mana bukannya ya. permasalahan kataraknya kan ya dok? Itu kan udah dioperasi kataraknya. Udah dioperasi. Iya, udah dioperasi. Ya. Dan bukan karena jahitannya juga? Bukan Ya. Oke Bu, tenang aja Bu. Ya, terima kasih Bun. Ini Bun, ya. kita kasih kesempatan ini waktunya udah makin terbatas nih untuk Dokter Heri ini mengenai tadi pencegahan nih. Karena pemirsa udah nggak sedikit sabar nih. aja. Ya, silakan, Dokter Heri. Dokter Sam sebentar ya Dokter Sam. Tenang, Nanti ini diterangkan Dokter sama Dokter Sam. Ini pencegahan makan makanan yang mengandung banyak antioksidan. Sip, nanti Dokter Sam. Terus hindari paparan UV tadi kan sudah kan pakai Ya. kacamata ini kalau kerjanya di luar ya. Kemudian gaya hidup sehat, tidak merokok. Merokok itu faktor risiko katarak juga. Kemudian alkohol juga sama ya. Ayah nggak merokok, nggak merokok. alkohol. Tapi rokok itu karena asap rokoknya atau karena Bukan nikotinnya kan ya. nikotinnya? Nah, Oke. Kemudian penggunaan steroid harus terkontrol, kan ada beberapa orang kan memang butuh obat steroid ya. Atau yang bodybuilder juga hati-hati tuh. Oh iya. Ya, kan? Kemudian periksa TORCH jika merencanakan kehamilan. Jadi Nah, itu itu Dia gitu nih buat kan. para pemirsa yang lagi hamil atau berencana hamil ya pemeriksaan ini. Kami memang- sama Dokter Boy. Ya, ya ini perlu diperiksa karena memang kan ada risiko pada mata anaknya terutama ya walaupun memang tidak selalu kejadian itu tapi yang deteksi dini screening awal itu sangat diperlukan. Jadi nggak boleh ditawar yang torsnya itu ditawar, ya. ya. Oke. Dok, jadi habis ini harus praktek lagi. Oh iya siap. Ya. Oke ya. Jadi dokter nggak apa-apa kalau mau Di duluan. depan nggak rumah apa-apa. beliau nih prakteknya. Satu lingkungan nggak jauh-jauh. Kita memang ngundangnya yang deket-deket kok dok, jadi nggak susah ya dok ya. Biar nggak kena macet di Jakarta ya. Dan dokter Sam kita akan bawa ke dapur Ya, lagi. kita akan bicara mengenai hubungannya makanan kita dengan kesehatan mata kita. Tetap di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik. Pemirsa memasuki segmen terakhir di Indonesia Sehat, tapi sehat itu asik Asik, ya. ya. Dan terima kasih banyak buat Dokter Heri. Sampai ketemu lagi nanti. Kita barangkali mesti cerita juga mengenai bagaimana dampak yang namanya gadget semua sama mata. Tapi nanti kita undang lagi ya dok ya. Silahkan dok kalau mau praktek lagi. Terima kasih Oke, banyak ya terima kasih, dok. praktek, Dok. Hati-hati di jalan dok. Ya, mari dok. Duluan ya. Ya, oke, terima kasih. Dokter Sam, ayo dong, jangan senyum-senyum aja Dokter Sam. Ini pertanyaan banyak loh buat Dokter Sam. Iya nih. Belum apa-apa nih. Yang pertama kita dapat dari Instagram adalah pertanyaan, apakah bisa mengkonsumsi makanan sehat supaya menghindari katarak? Bisa. Bisa. Oke. Makanan apakah itu Jadi Dokter gini, Sam? ada faktor penyebab katarak itu yang namanya radikal bebas. Ini hubungan sama makanan. Itu musuhnya Itu- Dokter Sam tuh. Itu radikal faktornya sekitar 18 sampai 20%. bebas. Oh,
lumayan juga. Ya, Oke, lumayan. Jadi seperti Mas. kalau mau mencegah katarak dari bahan makanan itu faktornya 20%. Oke. 80% Anda harus melakukan seperti yang tadi Dokter Heri cerita. Oke, Ya. paparan tapi- sinar matahari yang kemudian segala Nah, macam itu. sekarang makanan. Makanan kan tadi saya bilang 20%-nya itu karena radikal bebas. Radikal bebas itu atom yang masuk ke tubuh kita yang dia merusak sel-sel kita yang sehat. Nah, Oke. faktor penyebabnya harus kita atasi juga. Yang paling sering sebenarnya ada satu, Apa tuh? yang suka ngebul-ngebul di mulut. Nah, itu tadi. Apa? Perokok. Perokok. Ya, asap rokok nanti itu dulu nih. sangat jelek. Rokok, tapi kan sekarang kan nggak model rokok. Vape, vape. Vape. Sama, Vape. itu justru lebih bahaya. Jangan main-main vape. Oke, ini pemirsa perhatikan nih ya, Dr. iya, Samuel nih ya. bahan kimianya akan merusak merusak Nah, lensa jadi Anda. nih, yang merasa pindah dari rokok terus ke vape itu dan ngerasa wah lebih aman, ternyata salah ya. Salah besar. Salah besar. Jadi yang paling betul adalah stop merokok, bukan dikurangi atau Ya. diganti Ya, ya. benar. Radikal bebasnya dapat Nah. dari asap. Asap. Nah, nanti dulu Asap dong. bisa lagi polusi. Kalau saya masak kan asapnya ada juga. Loh, Anda masak kan nggak lama. Kalau Nggak lama Anda sih, merokok, Anda terkontaminasi polusi, Oh, itu iya, berulang kali. terus-terusan. Betul, betul, betul. Jadi kalau hanya sekali-sekali, tubuh masih punya kekuatan antioksidan Dokter Sam nggak utamanya ngerti, maksudnya aku mau untuk bilang melawan. mau masak lagi, maksudnya Iya, gitu. saya lagi Nggak mikir kenapa bisa. kemudian Oh, tiba-tiba ya udah, oke. ini ada curcol nih Dokter Sam kan ya. Pengen supaya nggak Nggak masak mau lebih masak gampang ya. lagi. Dokter Sam nih nggak kompak. Dokter Sam tadi tuh saya sampai sempetin bawain tahu sama tempe. Ya. Nah tahu sama tempe ini bisa bantu nggak sih? Nah, yang utama sebenarnya adalah yang punya efek antioksidan kuat Antioksidan. sama punya efek anti peradangan. Ya. Karena proses peradangan di sel tubuh kita itu akan melepaskan radikal bebas juga yang banyak. Yang akhirnya akan merusak sel-sel sehat kita, termasuk si lensa mata kita. Jadi berarti kita Jadi, ngejar nih antioksidan yang nih. kita makan apa? Yang antioksidan Ini tinggi dong. adanya apa? Di buah dan Dan di sayur sayuran. yang warna-warni. Tapi khusus untuk mencegah katarak mata, yang paling penting adalah beta karoten. Beta karoten. Beta karoten itu ada di mana? Wortel. Wortel, Ini ada yes. jus wortel. Iya, iya. Sengaja memang. Ya. Tapi kalau kata Dokter Sam lebih bagus bukan jus loh ya. Yang bagus itu Di blend. blend. Itu Blender. kalau kita blender, kalau kita pengen punya efek menangkal kolesterol, gula darah. Tapi kalau kita Beta-karoten? ingin mendapatkan beta karoten yang tinggi, berarti kita minumnya bikin dari wortel yang banyak. Kalau wortel banyak di jus, berarti itu antioksidannya akan tercukupi. Itu pertama. Emang Oke. ayah mau minum? Kayaknya enak cuma Kayaknya susah. memang. Udah tahu enak. Iya, Tapi ini supaya mencegah supaya mata ayah tidak jadi cepat katarak. pengen komentar panjang. Iya. Cuman wortel aja tuh udah Enggak, lain sih. banyak. Kedua, vitamin C. Vitamin C vitamin C adanya di banyak apa? dong. Di buah-buahan Buah-buahan. yang warnanya Jeruk. kuning, Kiwi. ya, kiwi. Tapi ada satu buah yang paling tinggi vitamin Vitamin C-nya. C-nya. Masih delima Apa? bukan? Bukan. Jus jambu jambu. kelutuk, jambu biji. Itu vitamin C-nya Aduh, yang ini yang tinggi. enak-enak dan mudah didapat ya tentunya ya, Iya, wortel, di jus negara jambu itu. kita paling banyak itu. Cuman Jadi kadang-kadang karena nggak tahu terus kemudian diabaikan gitu Tapi aja ya. jusnya jangan pakai gula. ya, Nah. itu udah tahu. Udah tahu lah. Gula yang bikin juga pelepasan radikal bebas di tubuh kita adalah dan inflamasi peradangan apa? Gula, lemak jahat. Nah. Lemak jahat itu Anda makan tahu, tahu digoreng, tempe digoreng, makan daging yang berlemak, itu yang jahat. Tapi Dr. Samuel tahu nggak Dr. Samuel? Di Apa? rumah ini, di rumah ayah nih ya, ini kita hemat gula. Karena bunda sudah manis, jadi nggak usah pakai Saya gula. Jadi mikir kalau mau manis-manis tinggal tumben-tumbenan. minum, tapi di depan bunda Lebih pasti rasanya baik manis. begitu. Karena kalau dia nggak manis-manis, saya mau kepret-kepret sama daun kelor. Iya. Yang katanya nih, Dokter Sam, Ya. banyak banget IG masuk berhubungan sama daun kelor. Ya. Kenapa sih daun kelor tuh apa betul tuh benar-benar bisa merapikan mata? Jadi daun kelor itu sebenarnya dia salah satu daun yang kadar antioksidannya tinggi. Oh bener dong. Benar. Iya, Tapi daun Mak. kelornya diapain nih? Artinya dibuat lalapan ataukah di sayur? Yang paling bagus dibuat lalapan.
Tapi Anda harus cuci bersih dulu, dimakan sebagai lalapan. Kenapa? Karena si vitamin-vitamin atau phytochemical, zat warna daun kelor yang ada di dalam daun kelor, kalau direbus, dipanaskan, dia akan terbuang. Jadi kalau dibikin sayur bening gimana? Kan airnya diminum. Itu lebih bagus lagi masih. Tapi tetap kualitas antioksidannya akan menurun. Jadi paling bagus tetap aja nggak dimasak nih Iya. pemirsa ya, tetap Jadi jadi lalapan lalap. tapi cucinya harus bersih. Iya. Cucinya pakai air garam biasanya saya tuh. Oh, bagus sekali. Karena takutnya ada yang kecil-kecil Iya. nggak tahu ya. Iya. Ada lagi nggak Dokter Samuel? Ada, ini yang penting juga yang tadi saya bilang, anti peradangan, anti inflamasi apa? Asam lemak omega 3. Ore, saya ada ikan. Asam lemak omega 3 adanya di ikan yang Lemak. tinggi kan katanya ikan Ikan. salmon. Padahal negara kita kaya akan ikan kembung. Ikan kembung kadar si asam lemak omega 3-nya cukup tinggi. Iya. Jangan main-main. Ya jadi itu pemirsa nggak usah takut makan ikan kembung, Iya. jadi Ikan perutnya kembung kembung aja ya. Gak Perutnya usah nggak jadi repot-repot kembung. salmon. Gak usah repot-repot salmon. Iya. Kasihan loh ikannya Tapi sakit satu. dulu. Itu. Jangan digoreng. Ya, ini bakar kok. Nah, Dok. kalau Ya. dibakar bagus. Berhubung yang mau datang dokter Sam ya langsung saya bakar. Takut Seneng. gimana? Untung Dokter Sam bilang ikan kembung, jadi kita lebih berhemat. Dokter Sam. Dibanding salmon. Benar. Iya, kan? dibanding Lebih baik salmon. ikan kembung. Iya. Anda makan ikan. Tapi dokter Sam ada yang nanya sama saya, berapa porsi sih? Maksudnya makannya tuh cukupnya itu seberapa banyak? Sebenarnya si kadar asam lemak omega 3 yang ada di dalam ikan kembung menjadi setara dengan ikan salmon kalau kita makan sekitar 200 gram. 200 gram itu 1/5 kilo. Berapa ekor? Kalau yang model begini besar itu sekitar 2 sampai 3 ekor. Ini sih 2 ekor juga cukup kan? Iya, cukup. Jadi sebenarnya nggak usah juga Anda menyiapkan ikan salmon yang mahal, ikan kembung aja. Jadi- Bahkan ikan selar pun yang lebih murah dari ikan kembung itu juga mengandung asam lemak omega Iya. 3. Jadi dibakar, barangkali siangnya, malamnya dipepes gitu Iya, ya. betul sekali. Ayah jangan rewel kalau aku kasih ikan. Ya terus boleh lah omega sekali-sekali 3. aku tiap hari enggak ya. Ya ini untuk omega pemirsa nih untuk yang di Indonesia ini kan ikan-ikan seperti itu sangat mudah didapat ya tentunya Sudah itu. saatnya ya. kita makan ikan. Ikan. Ya. Kalau Sudah itu- saatnya kita makan ikan. Ya, dan Betul kan? setelah makan ingat makan buah. Buah. Waktu makan ikan kembung, sayuran warna-warni harus kita makan. Oke, sayuran ya. ini nih kalau rumusnya dokter Sam tuh kan gini ya, harus 5, 5, 5. Ya. Ya. 5 warnanya, 5 macamnya. 5 5 macamnya porsinya. sama 5 porsi. Iya, betul sekali. Itu buah. Kalau sayur 3 sampai 5 porsi. Boleh nggak sih dokter Sam begini dokter Sam nih? Oh maaf ya dokter Sam yang namanya kalau nawar kan boleh ibu-ibu. Boleh nawar deh, ini Iya, biasa betul, nih, khas nih boleh. perempuan nih Misalkan nawar hari nih. ini hijau aja, besok merah aja. Jadi nggak usah, jadi 5 hari Nggak dapat bisa, semua. nggak bisa. Anda harus makannya satu hari pagi misalnya kuah bening bayam. Bayam juga bagus buat katarak. Oh baik. Ya. Oke. ya. Karena dia mengandung antioksidan juga, mengandung lutein. Itu bagus sekali Berarti buat katuk mata. juga bisa dong. Katuk baik bisa. oke, Ya, oke. jadi pagi itu bayam, siang itu misalnya yang warna ungu seperti Kol ini ya. Kemudian labu siam, hijaunya hijau muda itu di malam hari. Jadi Atau sawi lah ya, bervariasi. gitu. Iya, iya, Sawi iya. putih Oh, iya. dan Ya, satu tuh, lagi Bun, ada variasinya, Bun. Ya. Jangan itu-itu aja. Maksud dari pagi, siang, sore sayurnya itu terus, Bun. Dipanasin gitu ya. lagi, dipanasin lagi. satu lagi yang penting sebenarnya apa bahan makanan yang penting buat mencegah katarak yang antioksidannya tinggi, bawang putih. Oh, kalau bawang putih gampang. Kita semua masak pakai bawang putih. putih. Iya, Jadi nggak itu yang masalah. bagus. Dan yang paling bagus makan bawang putih adalah mentah. Oh, nggak apa-apa. Emang Tapi kalau kita mentah sama itu tidurnya beda? bisa ya, Ya, tidurnya tidak bisa bisa. ya. Kira bau. Kalau Anda goreng, masak, dia rusak. Antioksidannya ada yang terbuang. Kalau yang Tapi diacar, kalau ada. mentah, acar bagus. Acar tapi acar itu antioksidan terbuang, cuma ada gantinya. Dia mengandung yang disebut probiotik. Oh. Probiotik itu bakteri baik yang berguna untuk saluran cerna kita dan berguna sebagai antioksidan di dalam saluran cerna. Jadi kalau masuk makanan yang tinggi radikal bebas yang menyebabkan kerusakan dari selaput lendir usus ditangkal sama si probiotik.
Jadi nih pemirsa, kalau mengundang Dokter Sam itu kita nggak pernah cukup. Karena tiba-tiba ada lagi ilmu baru nih yang namanya bawang putih. Yang tadinya kita tumis-tumis aja ternyata tidak bisa katanya. Oke, berarti minggu depan nih Dokter Sam kita ajak lagi ke sini untuk kita lebih banyak mengenai yang namanya antioksidan yang berhubungan sama sayur dan buah sehari-hari yang ketemu tiap hari ya. Terima kasih banyak Dokter Sam. Terima kasih udah Dokter dikasih Sam. kode, udah Ya, selesai. jadi kode ini Bunda masaknya jangan itu terus ya, harus 5 macam, 3 sampai 5 macam. Sengaja ya. Baik. Yang pasti pemirsa jangan lupa tiap hari Anda boleh bertanya. Siap-siapin aja kalau barangkali ya langsung IG udah tahu nih besok kita mau membahas apa, langsung nih masukin di IG pertanyaannya ya di indonesiasehat.tvri. Tapi kalau yang langsung seperti ini bisa teleponnya 5743476, 5743478. Ya. Terus kalau yang ketinggalan gimana ya? Yang ketinggalan nih pemirsa bisa juga menyaksikan siaran ulangnya di YouTube TVRI Nasional ya. Jadi itu bisa disaksikan terus di YouTube TVRI Nasional. Oke. Terima kasih banyak pemirsa untuk semua pertanyaannya, semua perhatiannya. Sampai jumpa lagi tentunya besok ya dengan sendirinya. Kita akan ngomongin olahraga. Wah, ini seru nih hari Olahraga Jumat saat kita. pandemi seperti apa? Nanti kita bahas ya. Dokter Sam terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi semuanya ya di Indonesia Sehat karena sehat itu asik.